Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Jejak Sang Pajar Channel. Pada tutorial berikut ini adalah bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi pada VirtualBox untuk membuat konfigurasi PHD ANBK Semi Online 2021. Nah, pada pengaturan di komputer sendiri ya, untuk instalasi dan konfigurasi VirtualBox untuk simulasi pertama ini ya, ANBK berbasis simulasi ini ya, pada pengaturan adapternya LAN 1 ini adalah LAN yang terhubung dengan klien ya, IP-nya kita bikin menjadi IP statis ya. Di sini menggunakan IP 192.168.0.199. Kemudian LAN kedua adalah LAN yang terhubung ke internet. Kemudian di firewall ya, ini statusnya harus disable atau dinonaktifkan. Nah, nanti pada jika aplikasi Exambro Proctor terdeteksi sebagai virus, ya, maka bisa sementara itu antivirusnya dinonaktifkan atau tetap jalan antivirusnya, cuman dia dibuat sebuah folder execution ya pada antivirusnya. Nah, jadi ketika dijalankan tidak terdeteksi menjadi virus. Dan sistem operasi di sini menggunakan Windows 10 ya, sebagai sistem operasi dasarnya, karena berdasarkan juknis atau panduan yang ada itu adalah Windows 10. Oke, kita mulai saja ya. Jadi kita buka VirtualBox ya, kita masukkan nama name-nya, kemudian tipenya adalah Microsoft Windows, versinya di sini kita menggunakan versi 2012 64 bit. Untuk alokasi memory size ya, ini tergantung dari kapasitas memori kita. Nah, untuk apanya kita gunakan PHD yang terbaru ya. Jangan lupa PHD masternya ini disimpan. Kemudian masuk kita ke setting. Pada bagian sistem ya. Pada bagian sistemnya ya, dipastikan semua sesuai ya. Prosesornya juga. Nah, di sini networknya, adapter pertama adalah adapter yang terhubung dengan klien. Nah, jadi kita sesuaikan kembali. Yang pertama adalah LAN yang terhubung dengan klien. Jadi IP-nya tadi adalah 192.168.0.199. Jadi kita pilih dia. Permissionnya kita pilih allow all. Nah, adapter kedua adalah adapter atau LAN yang terhubung dengan internet, bisa menggunakan NAT atau bisa juga menggunakan bridge adapter langsung. Jika sudah ya, langsung kita jalankan aplikasi Exam browsernya ya, Proctor browser semi online-nya. Jangan lupa untuk di setting ya, set Chrome Exec Path-nya itu. Kemudian kita set juga set virtual machine name-nya sesuai dengan nama yang ada tadi pada pembuatan mesin di VirtualBox-nya. Jika sudah tidak ada lagi yang error ya, maka bisa kita langsung klik start virtual machine. Pada saat melakukan klik start virtual machine ya, kemungkinan nanti loadingnya ini agak lambat, jadi tunggu saja. Ya, kita tunggu sampai proses loading dari sistem operasinya ini
selesai. Ya, ini lagi proses ya. Nah, sudah tampil. Nah, ketika sudah tampil ya Pak di layar sebelahnya ya, CBT Sync Update. Ya, maka kita langsung klik pembaharuan ya. Kita klik nanti pembaharuannya. Nah, di sini akan melakukan proses pembaharuan atau patching ya, dari versi awal ke versi terbaru nanti. Nah, kalau kita membuka web ANBK ya, ada informasi terbaru. Jika nanti pada saat melakukan patching itu gagal ya, maka jangan khawatir ya. Karena itu tidak menjadi suatu masalah. Misalnya ini kita coba apakah gagal atau berhasil. Di sini patchingnya gagal ya, bukan berarti di sini gagal melakukan patching ya, mungkin ada sedikit ya, trouble, ada sistemnya, jadi ini tidak perlu khawatir. Kalau misalnya sudah selesai dan patching gagal ya, langsung kita nanti reload CBT-nya ya, maka dia akan kembali ke halaman awal. Nah, di sini versinya sudah versi 13.003 ya, dari versi awalnya itu adalah 13.001 ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka patching kita sudah berhasil karena sudah masuk ke versi terbaru dari PHD-nya. Berikutnya adalah kita masukkan user ID Proctor. Ya, user ID Proctor ini bisa kita ambil dari web ANBK. Ya, kita masukkan user ID-nya. Baru berikutnya kita masukkan password. Jika sudah, langsung submit. Maka masuk kita tampilan dashboard. Nah, di dashboard maka statusnya sudah aktif ya, ini berarti ID yang kita masukkan sudah sesuai dengan ID yang ada di web ANBK. Langkah berikutnya adalah sebelum melakukan sinkronisasi ya, kita lakukan dulu yang namanya proses backup dan hapus ya. Jadi sebelum melakukan kita sinkron,
kita lakukan dulu yang namanya proses backup dan hapus. Ya, kita backup dulu, baru kita setelah selesai backup selesai, kita simpan, baru kita lakukan hapus. Jika sudah selesai, maka kita bisa melakukan yang namanya sinkronisasi. Masuk kita ke menu status download. Ya, kita klik refresh terlebih dahulu, refresh status untuk menunjukkan. Ya, silahkan menunjukkan proses. Baru kita lakukan start sinkron. Nah, di sini prosesnya akan lama karena akan melakukan sinkronisasi dari data 1 sampai dengan data 9. Kita tunggu sebentar. Oke, data sinkron sudah selesai. Ya, proses sinkron sudah selesai. Ya, maka akan muncul yang namanya download status. Proses download data 9 data telah selesai. Di sini kita disuruh melakukan refresh status ya untuk memeriksa data. Nah, kemudian jika sudah, maka kita lakukan kembali yang namanya proses backup. Tapi di sini kita hanya melakukan proses backup saja, tidak lagi melakukan namanya proses hapus data. Kita cek di daftar peserta, sudah ada semua ya, data pesertanya, berarti data sudah masuk. Nah, langkah terakhir nanti setelah selesai semua sinkronisasi dan pengecekan pada aplikasinya ya, kita melakukan yang namanya proses backup PHD. Ya, proses backup PHD fungsinya adalah mana tahu nanti PHD yang kita buat ini mengalami yang namanya crash atau kerusakan. Jadi kita bisa menggunakan PHD backupan. Jadi tidak perlu lagi namanya melakukan instalasi dari awal lagi. Jadi jika proses backup PHD sudah selesai, maka otomatis instalasi PHD ANBK semi online sudah selesai. Jadi itu saja tutorial pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nanti pada video tutorial berikutnya.